Hai anak-anak sekalian, selamat siang. Ya, kita kembali dalam pelajaran fisika untuk yang minggu kedua, di mana kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai contoh-contoh pengukuran. Kita udah lihat minggu lalu berbagai aspek pengukuran, ada satuan-satuannya, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan yang diberikan pada kalian di akhir minggu lalu. Ingat, ada beberapa hal yang Pak Hendra minta kalian pikirkan pengukurannya. Ya, nah kita lihat dulu contoh alat-alat ukur yang kita lihat minggu lalu. Nah ini ada mikrometer, ada penggaris ruler, ada jangka sorong atau caliper. Ya, jadi Inggrisnya caliper yang di bawah, micrometer yang di atas kiri, yang di kanan itu ruler. Oke. Nah, ini contohnya yang mikrometer. Lihat ya, dia bisa diputar. Ada dua tempat memutar, yang besar dan yang kecil. Ya, kalau kalian pakai ini, tolong biasakan yang diputar yang kecil bukan yang besar ya. Karena kalau yang besar diputar terlalu kuat, barang yang diukur biasanya bisa gepeng. Ya, karena rusak oleh tekanan yang terlalu kuat. Jadi putarlah yang kecil, maka dia tidak akan terlalu menekan. Tebalnya rambut, tebalnya kertas itu bisa diukur dengan menggunakan ini. Ya, namanya mikrometer. Yang kedua yang menunjukkan adalah ini caliper atau jangka sorong. Ya, dia bisa bergerak kiri kanan. Contohnya real ya. Pak Hendra bisa mengukur diameter dari alat ini atau panjang dari alat ini. Ini kelos benang jahit ya. Kita bisa ukur seperti ini. Ya. Lalu cara membacanya gimana? Nanti guru-guru kalian akan mengajarkannya di kelas. Terlalu banyak waktu terbuang kalau kita mengajarkan di sini ya. Tapi cara mengukurnya begitu. Kalau diameter, kalau panjang dijepit. Ya, dia juga bisa mengukur diameter dalam dari sebuah tabung. Tabung kan bisa diukur luarnya, bisa juga diukur dalamnya. Nah, kalau dalam pakai ini. Ya, jadi kita bisa masukkan ke dalam lalu ditekan keluar. Kelihatan ya? Jadi ini untuk mengukur diameter dalam. Kalau mengukur diameter luar, pakai yang luar. Ya. Nah, ini namanya caliper atau jangka sorong. Karena apa? Karena disorong-sorong untuk maju mundurnya gini, ya. Nah, tentu yang ketiga, kalau udah tahu semua ini penggaris ya, dari SD sampai SMP sampai universitas dipakai alat ini. Ya, untuk mengukur panjang. Dia untuk mengukur panjang meja, panjang kertas, kayak gini, bisa ya. Lebar kertas juga bisa. Ya, tapi kalau ngukur tebal kertas jangan pakai ini anak-anak. Ya, karena dia terlalu besar skalanya. Nah, ini contoh-contoh alat ukur yang kita bisa lihat. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melanjutkan dengan pengukuran? Ingat, apa saja syarat-syarat pengukuran sains? Ada satu hal yang penting, bahwa semua pengukuran sains harus dapat diulang dengan hasil yang mirip. Tidak usah selalu sama ya, tapi yang penting harus mirip. Kenapa? Karena kalau tidak mirip, kita akan kebingungan mana yang betul nanti. Syarat kedua, tingkat ketelian dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa yang dapat dipertanggungjawabkan? Gunakan alat ukur yang tepat. Bayangkan, Pak Hendra mau menggunakan mikrometer yang tadi untuk mengukur panjang meja. Oh, salah itu, ya. Karena panjang meja dibanding mikrometer kira-kira sekitar 40 atau 50 kalinya. Masa digeser-geser sampai 50 kali? Untuk mengukur panjang meja, gunakanlah penggaris. Untuk mengukur diameter pensil, gunakanlah jangka sorong. Untuk mengukur tebal kertas, tebal rambut, tebal benang, tebal kawat, gunakanlah mikrometer. Ini tingkat ketelitiannya sesuai. Ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Yang ketiga, pengukuran tidak boleh tergantung sama yang mengukur. Jadi kalau panjang atau kependekannya suatu alat itu tergantung siapa yang mengukur, ya kita nggak bisa percaya.
Jadi jangan menggunakan pengukuran hanya cocok untuk satu orang. Pengukuran harus tetap menghasilkan angka yang sama atau mirip, meskipun diulang-ulang oleh orang yang berbeda. Itulah pengukuran sains. Bebas nilai. Tidak tergantung siapa yang mengukur. Ya. Nah, dan yang keempat, tidak tergantung kepada cara. Metode itu cara mengukur. Ya. Jadi contohnya nanti mengukur volume, itu bisa pakai diukur panjang, lebar, dan tingginya, lalu dikalikan. Panjang kali lebar kali tinggi adalah volume. Tapi bisa juga ada cara lain, nanti kita lihat, dicelupkan ke dalam air. Nah, jadi dengan menggunakan berbagai metode, hasilnya seharusnya sama, atau setidaknya mendekati sama. Ya. Nah, mari kita lanjutkan sekarang. Ini contoh keterangan yang minggu lalu kita bicarakan ya. Bagaimana mengukur dari sebuah benda, volume dari sebuah benda, yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya kunci. Kunci itu kan ada lubangnya, ada tonjolannya, ada silindernya. Kalau diukur panjang, lebar, tingginya susah sekali nih. Karena di semua bagian diameternya nggak sama. Batu juga begitu, panjang dan lebarnya di bagian kiri, bagian kanan tidak sama. Kemudian Anda membawa barangnya kali ini, ya. Nah, contohnya batu ini ya, batu lonjong, ada batu yang gepeng. Ya. Kalau kita mengukur dengan jangka sorong, panjangnya berapa bisa, diameternya berapa bisa, cuma nggak sama semua ternyata. Kalau diputar-putar, diameternya nggak persis sama. Jadi menggunakan jangka sorong atau mikrometer atau penggaris untuk mengukur volume benda ini hampir pasti akan gagal. Lihat bentuknya aja nggak beraturan gini kan. Nah, atau seperti ini, gepeng dan tidak bulat. Jadi nggak bisa dikalikan luas lingkaran, nggak bisa. Ya, bukan silinder juga. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengukur ini? Ternyata ada cara, yaitu menggunakan alat ini. Jadi caranya, alat ini diisi air, sampai di lehernya ini adalah bagian yang bisa tumpah airnya. Nanti kalau udah airnya tumpah, disingkirkan, ya seperti gini, lalu dimasukkan batunya. Air yang pindah terdorong oleh batu ini. Betul? Nah, nanti kita bisa tentukan berapa sih volume air yang pindah? Itu adalah volume batu ini. Kita coba ya. Jadi Pak Hendra akan lakukan sekarang mengisinya dulu. Ya. Kita isi airnya. Ya, pas di leher. Biarkan sampai tumpah ya. Karena kalau nggak tumpah, kita belum yakin bahwa dia penuh. Nah, dia tumpahkan. Pada saat dia tumpah semacam ini, berarti dia sampai persis di lehernya. Oke? Nah, bagian yang tumpah saya harus buang dulu, supaya kita betul-betul mengukur volume dari batunya. Nah, batunya kita jatuhkan ke dalam. Cuma kalau dijatuhkan bisa mungkin memecahkan kacanya. Jadi Pak Hendra akan membuat terikat kepada tali. Ya. Karena dengan terikat pada tali semacam ini, dia akan jatuhnya pelan-pelan. Setuju? Coba kita masukkan ya. Ini kosong pertama. Masukkan ke dalam air. Air tumpah. Betul? Kenapa air tumpah? Karena ada bagian air yang dipindahkan oleh batu ini. Kalau sekarang batu ini pada naikkan turunkan, air nggak tumpah lagi. Karena memang stabil sudah volumenya. Ya, bertambah sebesar volume batu. Jadi volume batu yang mana? Ya volume airnya sudah pindah ini. Di situ ada skalanya anak-anak. Ya, kita tinggal menghitung skalanya. Oh, ternyata nilainya adalah 23 mililiter. Simpel ya. Jadi ini sebuah cara yang sangat elegan untuk bisa menentukan volume. Dan itu berlaku untuk sembarang benda. Asal ukurannya lebih kecil dari tangkinya ini. Ya. Kalau tangkinya benda yang lebih besar daripada tangkinya nggak bisa masuk, ceritanya berbeda. Oke? Nah, jadi ini sebuah contoh menarik bagaimana kita bisa mengukur volume
dari benda yang bentuknya tidak tertentu. Oke. Nah, Anda singkirkan dulu. Nah, itu cara untuk mengukur batu atau kunci, seperti yang tergambar dalam latihan kita. Oke, sekarang mari kita melihat berbagai contoh yang waktu itu kita bicarakan. Ya, contoh yang pertama, semoga kalian sudah memikirkan bagaimana mengukur tebal kertas tanpa mikrometer. Ya, ini adalah tebal kertas. Ya, Pak Hendra ukur dengan mikrometer diselipkan di sana. Ya, diputar. Ingat, putarnya yang kecil tombolnya sampai dia menjepit, kan? Ini adalah tebal kertasnya. Itu kalau pakai multimeter gampang banget. Ya, tapi seringkali kan kita nggak punya alat ini. Alat ini mahal. Ya, harganya sekitar 300.000. Hanya untuk mengukur satu kertas itu terlalu mahal. Jadi biasanya kita nggak menggunakan mikrometer, tapi kita butuh tahu tebal kertas. Apakah nggak ada caranya? Ada, teman-teman. Yaitu kita bisa memakai jangka sorong. Jangka sorong ini murah. Ya, harganya ada yang mulai dari berapa belas ribu sampai ada yang beberapa 150.000 paling mahal. Ya, ini sekitar 100.000 yang pada pegang ini. Nah, tapi kalau kita pakai buat ngukur kertas, sebetulnya nggak cocok karena dia terlalu tipis untuk kertas. Ya, jadi jangka sorong tidak direkomendasikan untuk kertas karena tebal kertas adalah sebesar toleransi dari alat ini. Jadi dia tidak direkomendasikan. Tapi kalau kita punyanya cuma ini, atau kita punya cuma penggaris, gimana bisa ngukur tebal kertas? Bisa, teman-teman. Ya, kita ambil kertasnya agak banyak seperti ini. Nah, Pak Hendra punya setumpukan kertas yang sama. Ini diambil dari rim kertasnya. Karena dia banyak, jadi tebal kan? Nah, kita bisa menghitung ada berapa jumlah kertasnya. Ya, 1, 2, 3, sampai berapa. Kebetulan Pak Hendra ambil ini 50 lembar. Ya, 50 lembar kertas, kita ukur tebalnya dengan jangka sorong. Seperti ini. Ya. Nah, setelah terukur, dilepaskan, lalu kita hitung berapa. Oh, ternyata ketebalan dari 50 lembar kertas itu adalah 6 mili ya, 6 mili, 665, sorry, ada setengah skala. 6 mili, 6,65 milimeter. 50 kertas. Berarti berapa ketebalan kertasnya? 6,65 milimeter dibagi 50. Bisa ketemu angkanya. Kalau perlu pakai kalkulator. Ya, 6,65 dibagi 50. Berarti ketebalan satu kertas adalah 0,13 milimeter. Tipis sekali kertasnya, jadi nggak bisa diukur dengan mudah. Tapi ternyata kalau kita mengukur 50 lembar kertas, atau 100 lembar kertas, atau 500 lembar kertas, boleh seadanya, kita bisa mengukurnya dengan lebih teliti. Kenapa? Kesalahan alat ini, ya, kesalahan ukur alat ini, dibagi kepada jumlah lembar yang dia ukur. Sehingga 1/50-nya kalau tadi. Kalau 500 lembar, 1/500-nya kesalahannya. Sangat teliti. Ya, jadi cara yang lain daripada pakai mikrometer, buatlah kertasnya banyak. Ini mengukur tebal kertas. Pengukuran yang kedua, waktu itu Pak Hendra sudah tanyakan, bagaimana kita bisa menimbang gajah? Nah, bagaimana kita bisa menimbang gajah? Ini apa yang Pak Hendra temukan di internet. Bagaimana seorang anak pada zaman Kekaisaran Qin di Cina itu mendapat tantangan, ya, untuk menimbang gajah. Sebetulnya tantang buat anaknya orang tuanya. Dengan ancaman kalau tidak berhasil, dia dipancung. Anak ini, nama Cao Kong, itu
bilang pada ayahnya, bisa ayah, gampang. Bawa saya kepada kaisar, nanti saya akan tunjukkan caranya. Lalu waktu kaisar hadir di sana, dia menunjukkan, kalau yang mulia bisa masukkan gajah ke dalam perahu, saya bisa bilang berapa beratnya gajah itu. Nah, nggak tahu gimana caranya, gajahnya kebetulan gajah jinak. Ya, ini hadiah dari Raja Thailand untuk Kaisar Cina. Jadi gajah itu dimasukkan dalam perahu, ya. Ketinggian perahu di atas air sebelum gajah masuk diberi garis, diberi tanda. Lalu setelah gajahnya masuk, diberi tanda lagi. Nah, ternyata ada selisihnya kan? Nah, lalu gajahnya dikeluarkan dan ke perahu tersebut dimasukkan batu-batu besar. Ya, batu dimasukkan satu demi satu sampai perahu makin tenggelam, dan akhirnya sama dengan kedalaman waktu gajahnya di atas perahu. Ya, dengan cara inilah sang anak berhasil menentukan berat gajah. Loh, kan batu sama gajah nggak sama. Batu dan gajah nggak sama. Tapi air yang dipindahkannya sama. Kalau kedalaman perahunya sama. Jadi, waktu kedalaman perahunya makin tenggelam sudah sama, maka batu dikeluarkan satu demi satu, ditimbang dan dijumlahkan. Jumlah dari berat batu seluruhnya adalah berat gajahnya. Ya, ini sebuah contoh pengukuran yang tidak mudah. Ya, zaman sekarang lebih mudah. Menaikkan aja gajahnya atas truk, masuk ke jalan tol, cari jembatan timbang. Nanti ditimbang berapa berat truk dengan gajah, dibandingkan berat truk kosongnya, ada tertulis, berat truk kosong itu di dalam manifestnya truk, selisihnya berat gajahnya. Itu teori modern. Kalau zaman dulu ternyata ada. Dan ini bukan hanya ada di cerita rakyat Cina. Ini juga ada di cerita rakyat di Timur Tengah. Cerita Abu Nawas juga ceramah. Waktu disuruh menimbang gajah, dia juga menggunakan prinsip yang serupa. Mungkin mereka bisa kontak-kontakan pakai handphone. Oke. Nah, itu yang sangat besar. Sangat kecil bisa, sangat besar bisa. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya sekarang? Ya, kalau kita kembali lagi yang tadi, itu tentang bandul ya. Sekarang yang ketiga kan tentang mencari periode dari bandul matematis. Ya, ada sebuah bandul yang berayun dengan panjang 70 cm, lalu kita berusaha mengukur periodenya. Ya. Coba kita lihat tampilannya sekarang kalau kita mau menggambarkan sebuah bandul. Ya, 70 cm bandulnya. Ya. Lalu bandul mulai diayunkan. Kalau bandul diayunkan, dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kadang di kanan, kadang di kiri. Ya, yang namanya waktu ayun adalah waktu bandul berada di posisi A, ke B, ke C, balik lagi ke B, balik lagi ke A. Jadi satu periode itu adalah gerakan dari A, B, C, B, A. Itulah namanya satu periode. Kembali ke titik semula. Bagaimana cara mengukur waktu untuk menempuh jarak ini? Ya, mari kita lihat di kamera. Ya, saya ada bandulnya, kebetulan kunci saya jadikan bandul. Nah, ini bandulnya ya. Saya buat dia berayun, lalu saya mulai mengukur waktunya. Waktu dia pas di ujung kiri, saya akan nyalakan stopwatch. Lalu waktu dia ke kiri lagi, saya akan matikan stopwatch. Waktu dia di kiri, saya nyalakan, klik, klik. Ya, ternyata pendek sekali. Sekitar 1,2 detik saja. Jadi sulit sekali untuk menentukan kalau yang cara gini. Nah, jadi harus ada cara lain kalau begitu. Cara ini nggak akan berhasil. Ya, zaman sekarang kita juga bisa pakai stopwatch ya dari handphone. Jadi kalau saya buat 0 di sini, lalu saya mulai mengayunkan, ya.
tekan stopwatch, matikan stopwatch. Oh sorry, belum. Tidak terlalu mudah. Saya akan coba dulu ya. Ya, saya akan mulai. Ya. Ya. 1,56. Coba diulang lagi. Saya akan ulang lagi. Oh, sorry, salah. $1,48. Waduh, kok berganti-ganti? Yang mana yang teliti? Coba ukur sekali lagi. $1,50. Ya, setiap kali ukur ada perbedaan. Cukup mirip. Masalahnya saya nggak tahu itu teliti nggak. Nah, bagaimana saya bisa menjamin bahwa pengukuran saya bisa ditingkatkan ketelitiannya? Bukan cuma yang ini lebih teliti daripada sana. Ada caranya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah bahwa kita biarkan dia berayun, lalu saya menghitung periode yang dibutuhkan untuk mengukur selama 10 ayunan. Karena dengan 10 ayunan, nanti kalau ada kesalahan, kesalahan kan dibagi 10 ayunan tersebut. Itu yang saya lakukan ya. Saya akan mulai, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata dapat 14,37 sekon. 14,7 untuk 10 ayunan. Berarti untuk satu ayunnya 1,437. Lihat, lebih teliti dari yang tadi. Karena sekarang sampai angka 1/100 sekonnya masih bisa terukur. Mister, boleh nggak kalau lebih teliti lagi, diayunkannya bukan 10 kali, tapi 100 kali? Boleh aja. Tapi siapa yang mau menghitung sampai 100 kali? Capek kan? Nah, jadi cara itu nggak praktis. 10 atau 5 boleh dilakukan. Pokoknya ada suatu saat kita bisa bagi. Oke? Tugas yang keempat waktu itu, mirip juga, bagaimana saya mengukur waktu edar dari suatu gerak melingkar. Ya, jadi ini bandulnya, lalu dia diputar, ya, dan kita mengukur berapa waktu melingkarnya. Kan sama juga dengan tadi, kalau kita mengukur hanya cuma satu lingkaran demi satu lingkaran, kemungkinan salahnya besar. Jadi saya akan membuat pengukuran sekarang ini berupa seperti itu, tapi dibiarkan dia berputar sampai 10 kali. Oke, kita akan lihat. Ya, saya akan mulai mengukur sekarang. 10 kali ya. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ditemukan pengukuran 5,34. Wih, ternyata satu lingkaran cuma sekitar setengah sekon. Ya, itu sebabnya sukar sekali diukur. Tapi dengan cara ini kita bagi 10, maka kita dapatkan 0,534 adalah periode untuk satu edaran. Ya, dengan cara ini, waktu yang terlalu kecil tidak jadi masalah, teman-teman. Ya, kita bisa mengukur dengan cukup teliti, asal kita tahu caranya. Itu yang disebut dengan berkreasi dalam proses pengukuran. Ya, ini yang ingin Pak Hendra bicarakan untuk hari ini. Jadi, guru-guru kalian nanti akan mengajarkan dengan lebih rinci bagaimana menggunakan mikrometer, menggunakan jangka sorong, ya. Mana yang lebih teliti, berapa besar ketelitiannya, akan diajar di kelas. Di semua sekolah kita sudah ada alat-alat ini, ya. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Kita akan lakukan proses pengukuran yang selanjutnya. Terima kasih.